Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji kemarin kita mau bikin kopi yang semi instan ya. Jadi semi instan itu artinya kita mau melakukan pembuatan kopi ekstraksi yang nanti kita nggak perlu melakukan ekstraksi lagi dan kita bisa buat kayak semacam bok-bokannya gitu ya, kayak babonannya kopi gitu. Sebetulnya sih intinya kita mau bikin kopi babon tanpa alat yang macam-macam sehingga nanti kalau misalnya kita pagi butuh kopi itu nggak perlu bikin lagi tapi bisa langsung minum atau tinggal diencerin terus langsung diminum. Nah, jadi sudah saya siapin ya kopi yang saya kemarin. Berikutnya beberapa alat yang butuh dipakai sama teman-teman adalah cuma butuh toples ya, terus habis itu juga butuh air. Oke, butuh air. Sama yang terakhir teman-teman butuh timbangan ya. Kemarin Mbak Sofi katanya habis menangin timbangan ya, kata timbangan ya alhamdulillah bisa dipakai banget kalau untuk masalah untuk masalah bikin kopi itu sangat butuh sekali sama timbangan. Tunggu sampai ada nolnya. Oke, udah nol di sini. Taruh gini ya. Terus habis itu nolin lagi. Dinolkan lagi supaya bisa kita khusus masukin kopinya aja ya. Kopinya sebetulnya yang paling bagus itu punya kekasaran yang kasar gitu ya, jangan yang halus-halus banget. Jadi kalau misalnya develop sendiri, digiling sendiri itu sangat-sangat bagus sekali. Atau kalau mau simple ya beli aja di warkop. Warkop tuh rata-rata kalau yang warkop yang punya yang giling sendiri, kopinya mereka yang giling sendiri itu pasti gilingnya giling kasar karena untuk kopi tubruk. Nah, itu juga bagus untuk bikin baboran kayak gini. Teknik ini kalau di Inggris atau di luar negeri namanya cold brew ya. Jadi ekstraksi atau bikin kopi dengan cara yang dingin, jadi nggak pakai cara yang panas gitu. Dan ini cocok untuk disimpan di kulkas gitu. Terus ntar kalau misalnya mau minum, mau diencerin pakai air panas bisa, atau dipanasin, sekedar dipanasin juga bisa. Oke, kita ukur dulu ya, kira-kira di 50 gram. Dikit lagi, 43. Oke, kelebihan nih, malah jadi berapa nih, 52. Ntar kita ambil sendok dulu. Oke, kita ambil sendok, kita kurang-kurangin biar bisa di angka pas 50 ya. Ini harus pas ya. Jadi kalau udah ngomongin kopi, memang utamanya sebetulnya masalah timbangan tuh pas banget. Nggak bisa pakai feeling, karena kalau pakai feeling nanti rasanya beda-beda terus. Apalagi ini kita mau bikinnya banyak. Jadi kalau bikin babonan ya pasti langsung banyak ya, nggak mungkin sedikit. Oke, pas 50 udah aman. Setelah 50 kita bisa nolkan lagi, atau teman-teman kalau nggak mau ngenolkan lagi juga nggak masalah sih, terserah aja sih mau dinolkan atau enggak. Tapi intinya adalah kita mau nambahin perbandingannya 1:10 gitu. 1:10 itu antara kopi sama ininya, sama airnya gitu. Dan dalam kondisi air dingin ya, nggak usah ditambahin air panas atau ini, nggak usah ya, pakai air dingin seadanya aja. Air suhu ruangan itu nggak masalah, karena namanya juga cold brew. Jadi kita melakukan pemasakan atau kita melakukan penyeduhannya itu dalam kondisi dingin. Oke, ini airnya udah saya siapin ya. Airnya kira-kira kita tambahin, kita nolkan dulu di sini karena timbangan saya bisa ngenolin. Oke, dinolin, terus habis itu kita tuang 500 gram. Jadi 50 banding 500. Bismillah. Ini hati-hati, nggak boleh kelebihan ya. Kalau kelebihan nanti jadinya encer banget kopinya. Oke, 400. Oke, 470. Hati-hati. 80. 497. Oke, kelebihan dikit nggak apa-apa. Tadi udah saya siapin di 50,3 sebetulnya. Saya udah nyiapin kalau misalnya kelebihan sampai di 503 nggak masalah ya. Oke, itu tadi perbandingan 1:10. Terus diapain? Terus diaduk aja ini. Begini nih, diaduk aja. Diaduk. Ini saya bikin kopinya dalam kondisi di jam 5 ya, di jam 5 sore. Ekstraksi yang saya suka itu di 12 jam. Jadi kira-kira jam 5 pagi besok udah bisa diminum. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih strong bisa sampai di 24 jam nggak masalah. Jadi dibiarin aja kayak gini. Udah selesai, gampang deh bikin. Jadi kita nggak pakai kan kalau misalnya kita mau mengekstraksi kopi tuh kita itu butuh yang namanya waktu dan juga suhu gitu ya. Kalau kita pakai suhu panas maka ekstraksinya sebentar aja, kita tungguin pakai air panas sebentar udah siap diminum gitu. Tapi kalau misalnya kita ekstraksinya mau lambat, enak aja. Jadi kita bikinin kayak begini, sudah tinggal ditaruh, terus habis itu kita tunggu. Jadi kita nggak pakai suhu yang panas, tapi kita pakai durasi yang lebih lama sampai di 12 jam. Nah, di 12 jam tuh enaknya nanti kopinya itu bakal relatif lebih pahit memang ya. Pasti akan relatif lebih strong dibandingkan dengan teman-teman yang biasanya bikin kopi langsung dicom itu. Tapi walaupun kekuatannya lebih kuat, cuman saya ngerasakan keasamannya itu relatif lebih rendah gitu. Jadi enak banget nih bikin dengan sistem kayak gini. Asamnya relatif lebih rendah, lebih ramah di lambung. Dan juga kita punya jumlah yang sudah cukup banyak. Cuman ini nanti kira-kira mungkin jadinya tuh sekitar 300-an teman-teman. Yang 200 tuh terbuang karena akan terserap sama biji kopinya gitu. Terserap sama bubuk kopinya. Sisa 300 yang bisa kita minum gitu. Jadi nanti kira-kira ya sama kayak kopi biasanya. Ntar bakal mengendap di sini ya.
bakal mengendap. Nah, begitu sudah mengendap, kita tinggal ambil yang bagian atasnya, gitu aja. Nah, cuman dalam proses ekstraksi nanti, teman-teman memang sebetulnya ya yang saya rekomendasi punya saringan gitu. Saringannya saringan yang halus. Contohnya kayak gini. Nih ya, kalau punya saringan lembut kayak begini, ini enak banget. Sebenarnya ada yang lebih lembut lagi, tapi ini pun sudah cukup sih. Minimal nanti pada saat kita mau udah siap, udah 12 jam nih ditaruh kayak gini di suhu ruangan biasa, tinggal dituang ke tempat yang lebih siap gitu ya. Besok pagi mungkin saya akan lanjutin videonya, saya tuangin ke sebuah tempat yang kira-kira bisa untuk kita simpan untuk kita minum ke depannya. Sehingga kalau itu udah jadi enak, ntar kalau misalnya pagi butuh ngopi ya tinggal nuang dari situ langsung diminum nggak masalah. Cuman emang itu khusus untuk orang yang suka ngopinya dingin ya. Kalau misalnya suka ngopinya anget ya tubruk jadi solusi, atau kalau mau bisa jadi susunya yang dipanasin ya, susu yang dipakai ngencerin atau air panas gitu, tambahin air panas atau tambah susu. Dan juga berikutnya jangan lupa pakai sweetener juga bisa. Nggak harus teman-teman ngikutin saya ngopi iteman gitu ya. Kalau emang teman-teman suka manis silahkan ganti ke pakai sweetener gitu. Oke, kita lanjutkan lagi videonya di 12 jam lagi, di jam 5 pagi nanti akan saya buatkan untuk video penyaringannya dan juga minumnya. Oke, ini jam 5 subuh, jadi kita akan melanjutkan video kopi yang kemarin ya. Sudah terendam selama 12 jam kopinya. Terus saya siapkan saringannya. Saya punya dua jenis saringan sih ini. Saringannya dua-duanya sama-sama halus, tapi yang ini saringan kain jauh lebih halus lagi. Saya mau pakai yang ini ya. Oke, kita siapkan tempatnya yang untuk mengcover dari kopi yang disaring ini. Udah tinggal disaring aja, jadi nggak pakai ngerebus aja, nggak pakai apa. Kita saring pelan-pelan. Bismillah. Bismillah. Oke lah ya, tinggal beberapa tetes saja. Kalau ditunggu sampai bener-bener habis ya bisa, cuman maksudnya nanti CT-nya itu banyak banget di bawah. Nah itu saya nggak suka kalau ampas kopinya terlalu banyak, itu kopinya jadi nggak apa ya, jadi nggak halus gitu kalau ngerasain minum tuh. Karena tanpa gula ya sebisa mungkin tekstur kopinya juga nggak semenyiksa itu gitu. Oke, jadi kita udah dapat kopinya di sini ya. Tinggal kita minum aja, ini bisa langsung diminum banget ini ya, tanpa dikasih apapun. Separuh dulu lah ya. Oke, ini bisa langsung diminum. Asal kuat sama rasanya ya. Kalau saya sih udah, karena udah terbiasa jadi ya, dan suka sama kopi ya udah, akhirnya ya minum kayak gini aja nggak masalah. Nah, asamnya jauh lebih pekat daripada ininya, daripada apa, rasa pahitnya. Tekstur kopinya juga enak banget karena nggak ada CT-nya sama sekali. Kalau masih nggak kuat minum yang kayak gini, mau nambah gula juga boleh, mau nambah madu juga boleh. Kalau misalnya emang punya madu ya, pastikan madunya nggak tercampur sama gula, karena kalau misalnya tercampur ya sama aja dong jatuhnya pakai gula dapur gitu kan. Kita kan berusaha menghindari gula dapur. Tapi kalau madu saya rasa masih relatif akan bisa meningkatkan berat badan. Kalau yang benar-benar aman untuk masalah berat badan itu pasti adalah pakai gula stevia gitu ya. Kita habisin aja ini. Nggak apa-apa minum kayak gini, nggak masalah, nggak dingin nggak apa. Tapi ntar kalau nyimpen nyimpen apa namanya si sisanya ini mending di kulkas biar bisa lebih tahan lama. Kira-kira bisa sampai 1 minggu. Saya pernah nyimpan tuh 1 minggu itu nggak ada masalah. Enak. Udah tiap pagi tinggal nuang dari sini langsung minum, nggak usah bikin-bikin lagi. Bikinnya cuma sekali. Saya kemarin pakai yang 50/500, udah cukup banyak dapatnya. Kalau misalnya mau pakai yang 70/700 silahkan, kurang pekat silahkan. Mau dibuat ekstraksi sampai 24 jam juga nggak masalah. Cuman ya tergantung, karena tiap kopi beda rasa, cara ekstraksinya nanti akan beda-beda. Jadi kalau sudah punya satu kopi, ditelateni dulu, dicari kira-kira berapa durasi yang Anda sukai, berapa jumlah yang Anda sukai, 1/8 atau 1/10. Cari sampai ketemu rasa yang paling enak. Nah, untuk saya ketemunya adalah 1/10 di 12 jam, itu rasa yang paling enak untuk asemnya. Dicampur susu pun juga enak. Tapi yang paling penting adalah kuat minumnya gitu. Kalau misalnya 24 jam ada yang ternyata nggak kuat minum, begitu minum rasanya kayak terlalu strong gitu, ya jadinya akhirnya nggak keminum kan, percuma gitu. Dan kita bikinnya biasanya 1/10-nya di 50/500 dulu kalau misalnya mau cari rasa yang pas gitu, karena kita masih harus bertanggung jawab untuk ngabisin gitu kan. Nah artinya saya nggak bisa nentuin formula yang pasti, teman-teman harus punya seleranya sendiri. Contohnya kayak ya waktu bikin kopi kan pasti punya seleranya sendiri, kayak 1/2 gulanya, 1 sendok kopi 2 sendok gula, berapa banyak airnya gitu, semua kan tergantung seleranya masing-masing. Nah itu sama di metode yang saya perkenalkan ini juga, teman-teman harus cari sendiri kopinya sehalus apa, kopinya jenis apa, dan lain-lain tuh bisa menemukan rasa yang disenangin sendiri-sendiri. Itulah kenapa di warkop kan beda-beda rasanya, dan teman-teman pasti nyari mana sih kopi yang enak di warkop yang mana gitu, karena mereka punya formulanya sendiri-sendiri. Udah gitu aja.
Ntar ngopi-ngopi yang besok tinggal ambil dari sini, entah 1 gelas, entah setengah gelas, butuhnya gimana, tinggal cus gitu aja, nggak usah bingung-bingung. Nah, saya rasa gitu aja sih videonya, tinggal ditutup, tinggal dimasukin ke kulkas, bisa diminum sampai 3 kali 4 kali ke depan. Oke, semoga tetap bisa ngopi, semoga bisa mendapatkan manfaat terbaik dari kopi dan bisa menghindari gemuk dengan minum kopi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.